Kita informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Korsleting listrik membuat ruang instalasi gawat darurat RSUD Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi terbakar pada Rabu siang. Sejumlah pasien sempat panik. Kepanikan terjadi di ruang instalasi gawat darurat RSUD Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu siang. Pengunjung dan pasien berlarian keluar saat asap yang berasal dari bagian atap memenuhi ruang IGD. Sedikitnya 50 pasien yang tengah dirawat harus dievakuasi sementara di selasar kantor dan ruang aula. 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Akibat peristiwa ini sejumlah plafon atap ruang IGD rusak terbakar. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Setelah beberapa jam ruang IGD bisa kembali beroperasi. Selanjutnya petugas pemadam kebakaran pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur mengevakuasi seorang pria lanjut usia yang terjebak di dalam toko sepatu miliknya selama 2 hari. Kita panggilkan rescue dulu. Keluarga Hadi langsung histeris saat melihat kondisi pria berusia lanjut yang ditemukan di lantai beralaskan kardus hanya mengenakan kaos di dalam toko miliknya. Lansia berusia 70 tahun itu berhasil dievakuasi setelah sejumlah petugas pemadam kebakaran pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur berupaya membuka paksa pintu toko sepatu menggunakan gergaji mesin pada Selasa malam. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk bisa membuka pintu toko. Terjebaknya lansia di dalam toko setelah tetangga melapor ke petugas pemadam kebakaran karena korban tidak keluar selama 2 hari. Lansia yang tidak sadarkan diri ini selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Gatot Kota Mojokerto guna menjalani perawatan. Tebing Kaliworo setinggi 75 meter di lereng Gunung Merapi, wilayah Klaten, Jawa Tengah longsor. 2 sopir truk pasir tewas tertimbun material longsoran. Alat berat berusaha mengevakuasi 2 truk yang tertimbun material longsoran di Kaliworo, Desa Balerante, Klaten, Jawa Tengah pada Rabu siang. Kedua truk dalam keadaan ringsek tertimbun pasir. Kapolsek Kemalang AKP Suharto menyebut sebelumnya 3 truk berjalan beriringan hendak mengambil pasir di lokasi penambangan tradisional di alur Kaliworo. Tiba-tiba tebing Kaliworo setinggi 75 meter longsor dan menimpa rombongan truk yang tengah melintas. Akibatnya 2 truk beserta sopir tertimbun material pasir sedalam 3 meter. Kedua korban ditemukan meninggal dunia setelah pencarian selama 4 jam. Kecelakaan terjadi di bahu jalan Medokan, Semampir, Surabaya Rabu pagi. Pengendara motor menabrak mobil pikap yang sedang mogok dan menyebabkan pikap hangus terbakar. Sementara di Blitar, 2 bocah sekolah dasar membakar sebuah bangkai bus karena menganggap bus menyeramkan. Sebuah mobil bak terbuka terbakar di Jalan Medokan, Semampir, Surabaya Rabu pagi akibat ditabrak sepeda motor. Mobil pikap ini sebelumnya mogok dan berhenti di bahu jalan. Tiba-tiba sebuah sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak bagian tangki bahan bakar mobil. Akibatnya api langsung berkobar saat bahan bakar yang bocor tersulut percikan api. Nyaris seluruh badan mobil hangus, sementara sepeda motor rusak sebagian. Udah tepatnya di samping. Nah, posisi jatuh itu posisi miring. Akhirnya dia tuh mengenai tangki bahan bakar daripada pikap tersebut. Mengalami kebocoran, mungkin pada saat itu ada percikan api sehingga terjadi kebakaran. Ada korban dan tidak? Alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kobaran api dipadamkan oleh 1 unit mobil pemadam. Dua siswa sekolah dasar di Blitar, Jawa Timur membakar bangkai bus berlogo partai di sebuah lapangan pada Selasa. Kedua bocah itu beranggapan bus ini angker lantaran mangkrak dan terparkir di lahan kosong lebih dari setahun.
Kedua anak kemudian memasukkan sampah kering lalu membakarnya hingga bus terbakar. Ternyata pelakunya ini adalah anak-anak kecil yang sedang bermain. Jadi mereka menganggap bis ini angker. Nah, ini anak-anak umur 8-10 tahun yang notabene masih SD. Polisi mengatakan melihat kobaran api membesar, kedua bocah itu justru takut dan melaporkan peristiwa ini ke orang tua masing-masing. Sementara kasus pembakaran bangkai bus ini masih dalam penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.